ayam dikasih sambal, atasnya dikasih kerupuk, udah gitu. Iya, benar-benar. That's not what ayam penyet we eat di sini kan. Jadi aku mula-mula aku merasa, kasar sih kok. Nah, itu tadi kan soal kampus nih. Kalau secara sosial dan cultural, orang Indo menurut Ivy gimana? Kalau orang Indonesia, saya merasa ya ramah sih, dan itu saya merasa dalam pergaulan itu pemilihan kata, pemilihan pertuturannya itu lebih sopan. Itu saya nggak pernah lihat orang berantem di Indonesia. Mungkin ada, tapi saya belum nampak. Kalau di Jogja ya, itu kayak apa-apa konflik itu diselesaikan dengan cara ngomong halus atau bahkan musyawarah gitu ya. Ya, benar-benar. Oke. Selain itu ngomongnya juga lebih teratur sih. Maksudnya gimana? Kalau di Malaysia ya sering ada orang marah bodoh gitu atau mengumpat. Kalau di Indonesia itu jarang sih kayaknya dihindari pakai kata bodoh gitu. Kurang pintar gitu maksudnya. Biasanya gitu yang lebih halus. Jadi kalau di Malaysia itu langsung bilang straightforward. Oke. I see. Terus dari segi budayanya gimana? Kalau budaya, saya merasa orang Indonesia mereka lebih kuat budayanya, pegang ke budaya dan promosikan budayanya. Itu kalau di Jogja itu kuat Javanese ya, Javanese culture ya. Yep. Jadi mereka sangat melestarikan budaya dalam setiap aspek kehidupan, dan pada setiap peluang itu diusahakan untuk mempertahankan budaya. I see. Oke. Terus ada hal yang nggak terlupakan nggak selama kamu di sini? Yang paling menarik atau yang paling menyedihkan? Kalau yang paling menarik, saya merasa itu orangnya sangat kalau banyak orang Indonesia mereka sangat pintar ngomong, dan itu pintar bitato gitu. Itu suasananya di Jogja itu sangat enak untuk ditetap di sana. Buat hidup gitu maksudnya, to live. Ya, benar buat hidup. Ada plan mau stay di sini? Belum. Tapi pengen pulang balik gitu, dekat. Iya benar sih. Terus sempat ngalamin ini nggak, hal-hal aneh kayak misalnya sempat dijudge orang atau sempat ada penilaian yang lain gitu? Enggak sih, tapi paling gimana ya, kalau kan saya orang Malaysia di Indonesia, jadi saya membawa beban seluruh bangsa. Jadi representatif. Sama juga kan, jadi saya harus menjaga kelakuan saya gitu. Oke. Kalau soal dari sistem pendidikan nih, menurut Ivy sendiri, Ivy kan belum pernah ngerasain kuliah di Malaysia ya, tapi paling nggak ada dapat insight dari teman-teman yang kuliah di sana kan, dan Ivy sendiri kuliahnya di Indo. Menurut Ivy kualitas pendidikannya gimana? Kalau menurut saya itu cukup bagus sih, karena gimana ya, itu silibusnya ya itu kedokteran gigi ya itu sama, itu sumbernya juga gimana sama ya, itu kan ya giginya ya sama sih untuk manusia. Ilmunya nggak menyimpang gitu, jadi cuman bahasannya. Jadi mula-mula saya bilang ke teman, bilang ke keluarga, saya pengen kuliah di Indonesia. Itu banyak orang tanya kenapa saya mau kuliah di Indonesia, karena gimana ya, seperti kamu tahu, orang Malaysia ada persepsi Indonesia itu sama seperti Malaysia. I see. Jadi mereka tanya ke saya, kamu kuliah pakai bahasa Inggris atau bahasa Melayu? Dan saya bilang saya kuliah pakai bahasa Indonesia.
Dan mereka sepertinya galau karena gimana ya? Kalau di Malaysia kamu pakai bahasa Melayu untuk belajar matematika dan ilmu sains itu susah karena apa ya? Itu kata-kata medis mereka pakai Melayu. Kalau di Indonesia kata-kata medis banyak pakai Inggris, katanya bisa langsung diterjemahin. Jadi sangat gampang untuk dipelajari. Nah itu bahasa Indonesianya gak susah, gak kayak apa ya, kalau kamu baca buku medis Inggris ya, mereka suka apa ya, pakai bahasa susah-susah dan itu gak langsung to the point gini. Nah, kalau buku saya dalam bahasa Indonesia itu langsung, jadi walaupun dia tipis, tapi saya mendapati itu bahan ilmunya, itu nilai ilmunya sama dengan buku gitu Inggris ya? I see. Terus kayak apa, usahanya buat dapat GPA bagus menurut Ivy gimana? Apakah susah atau gimana? Maksudnya IPK? Yes, IPK. Oke, sorry, IPK benar. Kalau untuk saya ya, belajar sih, kalau kamu gak belajar pasti kamu gak tahu. Itu mula-mula kalau kamu belajar sendiri ya kamu gak bermasalah sih, tapi yang masalah itu kan di kuliah gak mengerti apa yang dosen ngomong. Dan saya ada banyak teman ya, karena soal bahasa jadi IP mereka juga kurang memuaskan. Maksudnya international student? Teman-teman saya. Oh, I see. Berarti emang tergantung usaha juga ya, sama juga kuliah di mana aja. Kalau misalnya kita effortnya kurang, pasti berimpact juga ya. Iya, tapi kalau kamu bukan pakai bahasa ibunda kamu untuk belajar, pasti ada rintangannya, pasti ada susahnya. Tapi untuk bahasa Indonesia itu bukan rintangan yang besar. Kalau dibaca dari buku ya, cuman kuliah. Berbanding apa ya, kamu belajar ilmu dalam Espanyol. Iya. Atau bahasa yang kamu harus belajar dari nol atau susah. Karena akarnya masih sama ya, akar bahasanya ya. Iya, benar. Gitu. Nah terus kalau misalnya lulus nih kuliah kedokterannya, ketika nanti balik lagi ke Malaysia itu ada kayak penyetaraan ijazah gitu nggak? Maksudnya gimana? Kalau di Indonesia kan misalnya aku kuliah kedokteran di Malaysia nih, ketika aku pulang aku harus menyetarakan ijazahku agar bisa praktik di Indo gitu. Nggak usah. Oh, nggak usah? Tapi ada rencana sih, soalnya sekarang lulusan kedokteran gigi di Malaysia semakin banyak. Nah mereka pengen kayaknya satu ujian nasional ya, tapi belum terjadi sih. Oh, oke. Karena kalau anak-anak Indo yang kuliah kedokteran, even di Amerika atau dimanapun, tetap harus kayak penyetaraan lagi. Dan semua anak Indo yang kuliah full time di luar negeri, ketika pulang misalnya, aku backgroundnya sosial, kuliah sosial. Ketika aku pengen jadi dosen di sini, aku harus penyetaraan ijazah dulu di Kementerian Pendidikan Tinggi. Gitu. Iya, benar. Sempat dengar itu? Iya, jadi kalau di Malaysia kedokteran gigi walaupun sesama universitas juga nggak disetarakan. Tapi di Indonesia atau itu ada UKMP 2G ya. Jadi ada ujian untuk setarakan semua. Oke. Nah, Ivy punya tips gitu nggak buat teman-teman Malaysia yang mungkin plan kuliah di Indonesia? Apa aja yang harus dipersiapin, atau kira-kira kuliah di Indo tuh worth it apa enggak sih? Untuk saya kepada teman-teman Malaysia ya, itu kalau kamu kuliah ke Indonesia, kamu harus berusaha untuk membaur dengan orang Indonesia. Karena kan sini sudah menjadi rumah kedua kamu ya. Nah, dan saya merasa Indonesia itu gak bermasalah sih, itu orangnya sangat ramah. Dan itu walaupun kamu gak kenal mereka juga sangat berusaha untuk membantu kamu asimilasi
beradaptasi ke Indonesia. Jadi ya santai aja, dan itu makanannya cuman mirip-mirip, tapi kalau kamu gak makan pedas ya jangan, kamu udah kelewatan banyak makanan enak. Oke, level pedasnya gimana menurutmu? Kuatan orang Indo atau orang Malaysia? Ya orang Indonesia. Kalau mau bandingin, belum tentu. Tapi kalau seluruh negara, ya orang Indonesia lebih bisa makan pedas. Oke. Terus yang lain mungkin mengenai perkuliahannya atau apa? Kenapa worth it? Kenapa enggak? Maksudnya positif side-nya gitu. Kalau kamu kuliah ke Indonesia, kamu akan belajar menjadi manusia yang lebih inisiatif. Bukan inisiatif untuk bekerja, tapi inisiatif menjadi jawaban juga. Dan saya merasa yang penting kamu juga akan belajar sopan santun ya. Itu kayaknya kamu datang kuliah, kamu harus pakai sopan, itu ngomong dengan dosen sopan. Dan itu saya mendapati kamu ketemu dosen, kamu harus menyapa, dan itu mahasiswa menyapanya kayaknya gak terpaksa, itu dari hati. Iya. Kayaknya nggak bisa ditegurin, itu dilakukan inisiatif. Saya itu juga bowing ya, membengkokkan, menurunkan. Semacam habit ya? Ya benar. Okay. Itu kayaknya bukan dipaksa gitu, tapi dari hati. Kalau dari segi kualitas pendidikan sendiri, maksudnya in general ya, bukan cuman kuliah kedokteran aja kan, Ivy juga pasti kan di UGM pasti ada international student juga yang full time kan kuliah di UGM, dan pasti kan dapat insight kira-kira worth it nggak sih kuliah di sini gitu misalnya. Itu tergantung sih, kalau gitu saya juga kurang tahu ya, karena saya juga agak pernah ikut di kelas di Malaysia atau gimana, tapi saya merasa kualitasnya cukup, karena gimana ya, itu dari orang Malaysia ya, ada orang Malaysia yang dapat IPK yang sangat tinggi walaupun dengan teman Indonesia, karena dia sangat inisiatif, dia belajar, dia sangat rajin. Dan saya juga ada teman Malaysia yang sampai sekarang 5-6 tahun di Indonesia masih kesusahan. Itu kalau kamu ngomong bahasa Indonesia dengan dia masih dia masih bingung. Itu kayaknya saya merasa kalau kamu sampai di universitas ya, itu tanggung jawab universitas kasih kamu materi, tapi kebanyakan itu tanggung jawab kamu sendiri sebagai mahasiswa untuk belajar. Oke. Ya tergantung orangnya ya, mau kuliah di mana aja. Gak penting apa, yang penting kita meningkatkan kualitas diri kita sendiri gitu ya. Gimana caranya? Iya. Aku kira cukup. Mungkin kita bisa sambung next time kalau misalnya sama-sama ada waktu lagi. Makasih banget buat Ivy yang udah mau luangin waktu buat aku interview di channelku yang baru ini. Semoga kedepannya we can meet each other in person, entah itu di Penang atau di Jogja. Dan buat teman-teman yang misalnya belum tahu Ivy, bisa datang ke channelnya Ivy. Nama sendiri ya, Ivy Pan? Ya, nama sendiri. Ejaannya IVYPHAN. Nanti bisa subscribe di situ. Ivy itu banyak sharing tentang pengalaman dia, tentang culture Indonesia, Malaysia, dan aktivitas sehari-hari, dan semua yang berkaitan dengan dua negara itu, Indonesia dan Malaysia. Okay. I think that's all. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.